أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang penuh berkah ini kita dipertemukan kembali di rumah Allah yang mulia, membicarakan sesuatu yang mulia dan bertemu dengan orang-orang yang insyaallah taat pula kepada Allah. Mudah-mudahan kita Allah jadikan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pula. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ikhwatal iman, hafizakumullah wa ra'akum. Kembali malam ini kita akan berbicara tentang tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu tema tentang keluarga yang menjadi akar dalam perbaikan kehidupan kita bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Ketika kita menambahkan anak-anak yang saleh dan salehah, generasi-generasi yang beriman dan bertakwa, maka kunci utamanya dalam perbaikan dan menghadirkan generasi itu adalah menghadirkan kedua pasangan orang tua yang saleh dan salehah pula. Karena sesungguhnya kesalehan orang tua akan sangat berpengaruh terhadap generasi kita. Bahkan keberlangsungan kita dalam perjalanan hidup berumah tangga yang akan bisa menjamin berjalannya rumah tangga kita dengan baik adalah komitmen kita dalam agama. Bukan pada harta benda, bukan pada wajah dan bentuk rupa. Kalau bentuk rupa atau wajah kita bisa akan luntur dengan perjalanan waktu, itu tidak bisa menjamin akan berjalannya rumah tangga utuh dan terus akan berjalan dengan baik, kalau hanya itu menjadi ukuran. Begitupun dengan harta. Dengan mudah Allah Subhanahu wa taala akan mencabut harta yang Allah berikan kepada kita. Makanya yang akan menjadikan kunci langgengnya kehidupan rumah tangga kita adalah komitmen kita dalam agama. Ketika kedua pasangan suami istri berusaha menjalankan agama Allah dengan sebaik-baiknya, maka akan Allah ikat hati mereka, akan Allah jadikan kehidupan mereka bisa baik dan bisa berjalan sesuai dengan diharapkan oleh mereka. Belajarlah dari kisah Nabi Adam alaihissalam dalam perkara prahara rumah tangga. Ketika mereka tidak komitmen terhadap janji Allah, maka kemudian Allah memisahkan mereka. Bahkan Allah turunkan mereka dari tempat yang paling mulia, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Adam alaihissalam ketika mereka tergoda oleh iblis memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, Allah berikan hukuman kepada mereka. Hanya satu kesalahan. Di saat mereka tidak lagi taat dengan peraturan Allah Azza wa Jalla, maka di saat itu Allah berikan teguran dan Allah berikan hukuman kepada mereka.
Allah turunkan mereka, Allah pisahkan pasangan suami istri. Itu satu kesalahan. Apalagi dengan kehidupan kita yang hari-hari kita tidak luput dari salah dan khilaf kita. Tentu kita lebih utama untuk berusaha belajar dari kehidupan ini untuk komitmen dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kita memotret Adam alaihissalam dari sisi kesalahannya, tapi kita potret juga bagaimana sikap Nabi Adam alaihissalam ketika dia bersalah. Ini juga pelajaran mahal di dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana Adam ketika dia bersalah dan dia sadar bahwa itu ada sebuah kesalahan, apa yang dilakukan oleh Adam alaihissalam? Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita contoh Nabi Adam alaihissalam ketika dia melakukan sebuah kesalahan, satu kesalahan, segera kita harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Segera kita harus kembali kepada agama Allah. Segera kita memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan menolong kita di dalam perbaikan kehidupan rumah tangga kita. Ketika perjalanan kehidupan rumah tangga kita mengalami ujian, ombak gelombang dalam kehidupan hidup rumah tangga kita, maka kita jangan fokus kepada perhatian materi, perhatian fisik, tetapi berusaha untuk fokus pada perbaikan komitmen kita kepada agama Allah. Terkadang orang ketika berselisih dalam kehidupan rumah tangga, ya sering terjadi ya bahwa yang diperhatikan hanya pada perkara-perkara zahir. Ya mungkin ini diberikan hadiah, yang ini mungkin diberikan sedikit perhatian sehingga hatinya tertarik kembali dan ada rasa ingin untuk kembali. Ini baik, tetapi tidak hanya fokus pada hal sifat materi saja, bukan hanya sekedar pada fokus kepada hal-hal yang zahir, tetapi berusahalah kita untuk fokus perbaikannya pada komitmen kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan rumah tangganya pun mengalami banyak guncangan, maka dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Para nabi dan rasul alaihi wassalam, ketika Nabi Zakaria alaihi salam, cobaan di dalam kehidupan Nabi Zakaria apa? Beliau lambat untuk mendapatkan keturunan. Dikatakan oleh para ulama bahwa Zakaria alaihissalam itu di usia 100 tahun baru dapat anak. Menikah pada usia 30 tahun. Lebih kurang 70 tahun beliau berdoa agar Allah berikan kepadanya keturunan anak. Dia tidak hanya fokus kepada, maka dia harus berusaha untuk mencapai tujuan itu dengan sekuat tenaganya. Bedanya ahlul jannah dengan ahlul nar, ya, penduduk surga dengan penduduk neraka itu hanya pada apa yang menyibukkan mereka. Pada apa yang menyibukkan mereka? Orang-orang ahlul jannah, mereka disibukkan dengan ketaatan, disibukkan dengan bekal dan amal saleh mereka. Dan memang surga itu dekat dengan orang-orang yang senantiasa mencari dan merindukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ketahuilah bahwa surga Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, ketahuilah perdagangan Allah itu mahal, dan perdagangan Allah itu adalah surga.
Yang menjadi visi kita kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana kita pasangan dan anak-anak kita ini Allah kumpulkan di dalam surga berdasarkan firman Allah di dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah akan gabungkan nanti, Allah akan kumpulkan kita dengan anak dan keluarga kita. Para ulama menjelaskan kaum muslimin, At-Tur 21 ini ayat yang berbicara tentang nikmat-nikmat surga. Kalau kita runut ke 19-nya, ayat ke-20-nya, ke-19, 18, 17-nya itu adalah kenikmatan-kenikmatan surga yang satu persatu Allah ceritakan kenikmatan-kenikmatan surga itu. Di antara kenikmatan surga yang Allah berikan kepada mereka adalah bertemunya mereka dengan keluarga mereka. Subhanallah. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini akan dikumpulkan nanti. Kita berharap Allah kumpulkan kita. Makanya jangan sampai kita dan anak keturunan kita lepas dari akidah ini. Karena akidah inilah yang akan menyatukan. Akidah inilah yang akan menjadikan kita bersama di dalam surga. Tetapi apabila ada satu di antara anggota keluarga kita yang sudah hilang dari garis akidah ini, maka kemudian itulah garis pemisah kita dengan mereka. Maka yakinkan betul kita dan anak-anak kita bahwa dia di atas akidah ini. Jangan sampai mereka goyah, jangan sampai mereka menjual agama mereka nanti. Itulah pesan yang disampaikan oleh Yakub alaihissalam ketika di akhir-akhir hayatnya, di sakit menjelang kematiannya, dia bertanya kepada anak dan keturunannya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa nak yang kalian akan sembah setelahku? Pertanyaan ini tentu akan menjadikan sebuah jawaban terhadap diri Yakub alaihissalam. Apakah dia selama ini dakwah yang telah disebarkan oleh beliau kepada kaumnya telah sampai ke hati dan sanubari anak-anaknya? Tentu pertanyaan ini menurut kita itu biasa, Pak. Siapa anak yang kalian sembah setelah ayah meninggal nanti? Tapi ini bukan sembarang pertanyaan, tapi dia pertanyaan Nabiullah Yakub alaihissalam. Perlu kiranya kita hari ini, Pak, untuk menanyakan perkara-perkara agama kepada anak-anak kita, agar kita tahu pula apa yang keluar dari lisan mereka. Barangkali Islam itu tidak ada di hatinya, barangkali Al-Quran itu tidak ada di hatinya, barangkali ibadah salat itu tidak menjadi hal penting dalam kehidupannya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwa amal yang akan pertama dihisab Allah adalah salat? Sudahkah kita pernah menanyakan bagaimana salat itu di hati anak kita? Ataukah mungkin sudahkah kita melakukan melihat bahwa anak kita ini salat di depan kita, membaca bacaan salat dari awal sampai salam? Jangan dikira hanya tugas itu tugas guru di MDA, tugas guru agama di sekolah. Bukan, itu tugas kita, mengawal bacaan salat anak kita. Coba nanti Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita pulang sekali waktu menjelang Ramadan ini, ambil satu hari waktu. Nah, sini nah. Barangkali anak kita sudah SMP atau SMA atau mungkin kuliah. Ayah ingin dengarlah. Coba baca. Bapak ingin tahu pula bacaan kamu yang kamu baca dalam sholat. Demi Allah, Pak, ini penting. Ini penting sekali kaum muslimin rahimakumullah. Dan alhamdulillah di masjid kita ini kita sudah diajarkan tentang sifat salat yang benar berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mempelajari teori, kita bawa ke rumah tangga kita. Barangkali, Pak, ada di antara anak kita ini yang mungkin tidak pas bacaannya, kita berbagi. Atau mungkin tidak benar bacaannya, kita benarkan bacaannya. Tugas siapa? Tugas kita orang tua. Jangan dianggap itu tugas guru di sekolah atau tugas guru agama pada materi agama.
Itu tugas kita. Tanggung jawab ada pada diri kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin, kata Nabi, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Termasuk masalah solat anak kita, termasuk masalah akidah anak-anak kita, termasuk masalah urusan agama anak kita. Maka Yakub alaihissalam mendengarkan jawaban yang sangat mengharukan dirinya. Apa kata anak-anak beliau? Na'budu ilahaka ma ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Allah. Bangga Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya. Kami akan sembah Tuhan ayah, Tuhan kakek. Disebutkan garis keturunannya langsung. Ibrahim, Ismail, Ishak, disebutkan semuanya. Ilaha wahidah, Tuhan yang esa yang akan kami sembah. Coba lihat. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu Pak, kalau pun kita dicabut nyawa kita oleh Allah, tidak masalah. Apalagi telah berkumpul pada diri kita 3 kebaikan. Apalagi telah berkumpul pada diri kita 3 kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min 3." Apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah dari seluruh amal-amal darinya kecuali 3 hal. Yang pertama apa? Yang pertama apa kaum muslimin? Sadaqatin jariyah. Coba kita tanya diri kita masing-masing. Sudah berapa lama kita hidup? Mana sedekah jariyah itu? Apa sedekah jariyah, Ustaz? Sedekah jariyah dijelaskan oleh para ulama adalah berupa wakaf harta kita. Ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah Allah. Kemarin dalam penyelesaian bangunan rumah Allah ini, ada dari harta saya, ada dari harta orang tua kita, ada dari harta keluarga kita. Mungkin pada semennya, mungkin pada batu batanya, mungkin pada plafonnya. Itu Pak. Selagi rumah Allah ini ditegakkan di dalamnya salat, dibacakan padanya Al-Quran, dikaji di dalamnya ilmu-ilmu agama, dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka selama itu akan mengalir harta itu, pahalanya kepada kita. Itu yang pertama, sedekatin jariyah. Berfikirlah, dan perlu kita ingat bahwa untuk berwakaf tidak mesti menunggu kaya. Berwakaf tidak mesti menunggu kaya. Apa yang bisa kita berikan dari harta kita, berikan. Apa yang bisa kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukan. Apa saja. Maka mukmin yang cerdas, dia menginfakkan, mewakafkan hartanya di jalan Allah. Karena sesungguhnya harta yang abadi itu adalah harta yang diwakafkan. Selama masjid itu, tanah itu dibangun di atasnya kebaikan, mungkin sekolah, mungkin rumah-rumah tahfidz, mungkin rumah Allah, atau tempat-tempat yang bermanfaat bagi kaum muslimin, selama itu dipakai, maka selama itu pula akan mengalir pahalanya kepada kita. Maka rubah jargon kita. Kalau dulu orang mengatakan harta tidak bisa dibawa mati, sekarang kita katakan harta bisa dibawa mati dengan cara diwakafkan. Yang kedua, kebaikan yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmun yuntafa'u bihi. Punya ilmu yang bermanfaat, yang kita ajarkan, yang kita sampaikan. Kemudian ilmu itu kita amalkan dan diamalkan oleh orang, yang kemudian diajarkan pula kepada orang lain. Dia berantai satu, kedua, dua, ketiga. Ilmu itu diajarkan dan diajarkan pula kepada orang lain dan diamalkan pula. Selama itu pahalanya mengalir.
Makanya Nabi SAW itu mengatakan dalam sebuah hadisnya, innama bu'istu mu'alliman, aku ini diutus hanya untuk menjadi guru, kata Rasulullah. Ya, menjadi guru. Hari ini kalau ada kita berkenalan dengan teman-teman kita yang dulu sama-sama kuliah, yang satu profesinya mungkin kerja di sebuah perusahaan ini, bangga dia. Yang satu mungkin dia menjadi seorang direktur, yang satu punya usaha yang besar, yang satu ini dan itu. Tapi ada di antara temannya, apa kerjanya? Saya guru. Malu menyebutkan. Iya enggak, Pak? Seakan profesi guru itu profesi yang hina, yang tidak bernilai. Tetapi ketahuilah bahwa profesi guru itu adalah mulia. Kenapa hari ini guru tidak menjadi profesi yang mulia? Karena kita memandang itu bukan profesi. Karena kebodohan kita akan profesi itu, sehingga ya kita memandang itu pekerjaan yang tidak mulia. Padahal Nabi mengatakan ada sebuah peristiwa di zaman Nabi, di masjid Nabi SAW. Ada kelompok orang yang sedang duduk berkumpul, ya mereka ini saling yang masya Allah berzikir, bertasbih, bertahmid, masya Allah. Mereka orang beribadah semua. Ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu ada murid, ada guru. Ada aktivitas belajar mengajar kalau bahasa kita hari ini. Ada ustadznya, ada yang mendengarkannya. Nabi keluar dari rumahnya, dari kamarnya, karena rumah Nabi dengan masjid itu tidak ada jaraknya, dekat. Ketika Rasulullah SAW melihat dua keadaan yang sama-sama dalam kondisi melakukan kebaikan, yang satu adalah orang-orang yang sedang berzikir, bertasbih, bertahmid, yang satu kelompok lagi adalah orang-orang yang sedang melakukan belajar mengajar. Kata Nabi SAW, kedua-duanya baik, tetapi aku bergabung kepada kelompok yang di situ ada belajar mengajar. Kalau kita sudah punya kebaikan yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, kata Rasulullah, waladin salihin yad'ulahu. Ada anak saleh yang mendoakan kita. Kalau kita sudah punya tiga nih, Pak. Yang pertama apa tadi? Sedekatin jariyah. Yang kedua, ilmu kita ajarkan. Apa saja, Pak, ilmu? Ustaz, saya tidak ini ilmu agama. Apa saja ilmu? Bapak ibu punya keahlian-keahlian. Mungkin ibu-ibu punya skill tertentu, atau bapak-bapak punya ahli tertentu. Bapak ajarkan kepada orang. Dengan itu dia mengetahui dan dia kemudian tertolong. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, sudah punya anak-anak yang saleh, anak-anak yang taat, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang tahu agamanya. Kalaupun Allah cabut nyawa kita, tidak masalah sudah. Kita sudah punya bekal. Kita sudah punya bekal. Tiga. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, maka bahagialah Yakub alaihissalam ketika dia mendengarkan ya anak-anaknya mengatakan wa nahnu lahu muslimun, kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini loh Pak tujuan kita. Duduk di sini belajar dari maghrib sampai isya ini agar masing-masing kita paham dengan tujuan dia berumah tangga, dengan tujuan dia punya anak, tujuan dia punya keturunan, bukan hanya sekedar bangga-bangga punya anak hebat bekerja, punya harta kaya raya. Itu kecil di mata agama kita. Kalau hanya sekedar untuk bekerja, untuk hidup menikmati keindahan dunia yang fana ini kecil sekali dalam ajaran kita. Allah telah mengajarkan visi yang sangat jauh, ya, melampaui batas dunia ini visinya, yaitu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ketika kita merindukan surga, ketika kita merindukan surga Allah Subhanahu wa taala, maka tentu yang paling pertama yang harus kita perhatikan bahwa hadirkan tema-tema surga itu dalam rumah tangga kita. Ini penting kaum muslimin. Karena bagaimana mungkin surga akan merindui kita sementara kita tidak merindukannya? Bagaimana mungkin surga itu akan menunggu hamba-hambanya yang saleh dan salehah sementara kita tidak persiapkan diri untuk itu? Bukankah Nabi SAW telah mengatakan setiap hari Allah perhias surga itu
Ya, setiap hari Allah sempurnakan kenikmatan surga itu, dan itu Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka visi kita kaum muslimin adalah berkumpul di dalam surga sekeluarga, dan agar kita menjadi keluarga yang masuk ke dalam surga, maka sebelum kita menikmati surga yang abadal abidin di akhirat kelak, maka jadikan rumah tangga kita rumah tangga surgawi, rumah tangga yang hidup di dalamnya ya ciri-ciri orang-orang yang dirindukan surga. Di antaranya apa? Yang pertama tentu tema-tema pembicaraan kita, istri kita, suami istri, duduk kita bicarakanlah tentang surga. Ayah atau bunda, apa ya amalan kita yang sudah kita lakukan sehingga dengan amalan itu kita berharap kepada Allah, Allah masukkan kita ke dalam surga. Coba Pak, mulai bincang-bincangkan. Ini Ramadan mau sudah diambang pintu ya. Ramadan sudah hitungan hari, berapa hari lagi Bang? 6 hari lagi ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Senin malam insyaallah kita sudah tarawih. Mari Pak. Ramadan adalah momen untuk mengokohkan kehidupan rumah tangga. Ramadan adalah kesempatan untuk mengokohkan pribadi-pribadi kita dalam rumah tangga kita. Mari kita rencanakan amal-amal yang bisa membangkitkan semangat kita untuk menuju surga Allah. Mari kita program, kita buat program-program dalam rumah tangga kita. Mulailah tema-tema surga itu kita hadirkan, sifat-sifat ahlul jannah itu kita lakukan. Tentu di antara cirinya adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innal muttaqina mafaza. Orang-orang yang bertakwa itu sesungguhnya mereka orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa, kesuksesan di akhirat kelak. Maka mulailah kita bincang Pak, Bu, mulai kita bincang. Jangan hanya sekedar membincang bagaimana nanti kita Ramadan ini mendapatkan banyak uang. Ini perlu kita evaluasi Pak, perlu kita evaluasi bersama. Barangkali ini Ramadan terakhir, kita tidak tahu perjalanan hidup kita, dan kita berharap Ramadan ini Ramadan yang paling berkesan, Ramadan yang paling istimewa, Ramadan yang memberikan perubahan dalam hidup dan kehidupan kita bersama keluarga kita. Rasulullah SAW telah menggambarkan persiapan untuk Ramadan ini kepada kita dengan memperbanyak siyam sunnah di bulan Sya'ban ini. Ini masih ada hari Kamis besok Pak. Kalau kita belum pernah puasa siyam sunnah di bulan Sya'ban ini, Rasul itu menganjurkan ketika Usamah ibn Zaid menceritakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini?" Ini pertanyaannya memang pertanyaan mencari ilmu. Maka Nabi mengatakan, karena bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilupakan oleh orang, kata Rasulullah. Di samping itu bulan Sya'ban bulan yang dimana amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku ingin di bulan ini, kata Rasulullah, ketika amalku diangkat dalam keadaan kalau kita belum sempat di awal bulan Sya'ban belum puasa, Senin Kamis atau di Ayyamul Bidnya 13, 14, 15 kemarin sudah lewat ya, maka masih ada hari Kamis besok untuk melatih dan berpuasa sunnah. Masih ada Kamis besok, Rabu, Kamis, puasa sunnah. Itulah terakhir kita puasa Senin Kamis. Karena di akhir itu, di malam itu kita sudah tarawih. Maka kaum muslimin rahimakumullah, latih, hadirkan semangat Ramadan itu dalam rumah tangga kita sudah. Yuk kita ajak anak-anak kita, duduk kita bersama mereka. Ya nak, kita Ramadan sudah dekat. Mari kita persiapkan diri kita masing-masing. Mari kita hadirkan ya semangat untuk menyambut Ramadan ini. Karena Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan. Yuk mari kita bersama-sama mulai Pak.
kita arahkan keluarga kita di sana. Kaum muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya muliakan, maka bulan Ramadan sekali lagi adalah bulan yang patut untuk kita persiapkan diri kita bersama. Maka latih puasa sunnah. Kalau Kamis besok insya Allah istri kita dan kita bisa puasa, ya bismillah, puasa sunnah kita. Ajak anak-anak kita puasa, melatih di bulan Sya'ban ini. Dan Rasulullah juga dipersaksikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau, ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, aku tidak pernah Rasulullah melihat puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah dalam 1 bulan yang paling banyak puasanya kecuali di bulan Sya'ban. Karena akan banyak manfaat ketika kita sudah terlatih puasa. Terkadang ada di antara kaum muslimin ini yang selama 1 tahun itu tidak pernah puasa sunnah, ya bang. Berat sekali nanti pada puasa pertama itu. Ada orang tak begitu, puasanya ya puasa Ramadan saja, ya tidak ada masalah, memang itulah kewajiban. Tapi subhanallah, Allah tidak pernah putus memberikan ladang-ladang amal kepada kita. Setelah Ramadan 1 bulan penuh, ditambah dengan di bulan Syawal nanti 6 hari, ya kan? Dan itu kata Rasulullah, itu pahalanya besar. Nah setelah Ramadan lewat, Syawal pun selesai, tak pernah itu. Antara Syawal sampai Ramadan datang, tidak pernah puasa-puasa sunnah misalnya. Ini akan sangat berat bagi dia, karena memutus kebiasaan di 11 bulan yang sudah lewat. Tak makan, tak minum di siang hari, aktivitas jalan terus kan. Kalau itu tidak dilatih, maka disitulah kita akan terlena, kita akan tidak maksimal, kita tidak banyak meraih pahala yang begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba seperjalanan Ramadan sudah di ujung-ujung. Ramadan sudah selesai. Ternyata kalau dievaluasi tingkatan puasanya ya biasa-biasa saja. Ya, mata kurang terjaga, lisan kurang terkontrol, pendengaran kurang terjaga dengan baik. Maka masuklah kepada tingkatan puasa orang-orang awam, puasa biasa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi Allah katakan, puasa itu untukku, kata Allah. Apa rahasianya untuk Allah? Karena disitulah akan diuji oleh Allah masing-masing dari kita. Bisa jadi kita satu rumah, pasangan kita dengan anak kita sama-sama puasa hari itu, tapi berbeda kualitas dan pahala di sisi Allah. Tergantung bagaimana dirinya menjaga itu. Maka layak kita sudah harus mempersiapkan diri. Tamu yang akan datang, masa tak kita bincangkan, ya Pak ya? Kita tamu masuk ke perumahan kita ini, ya mungkin katakanlah dari rombongan wali kota misalnya, bagaimana kita sibuknya membersihkan jalan, menyiapkan tempat, bermusyawarah, bersama-sama menjaga kebersihan. Kita sibuk. Ini tamu manusia biasa. Ini tamu agung yang Allah akan hadirkan untuk kita. Tamu yang sangat mulia. Kalau kita tidak sambut dengan baik, maka kemudian kita akan menyesal. Makanya Allah hanya panggil orang-orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena hanya orang yang berimanlah yang akan memuliakan tamu-tamu yang agung itu. Karena kalau bagi orang yang tidak beriman, puasa itu menjadi beban, Pak. Kalau imannya kurang, puasa itu menjadi beban. Bahkan mungkin dia tak mau puasa. Bayangkanlah satu hari itu tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh kita melakukan hal-hal yang mubah dengan pasangan kita, ditahan. Itu bukan sehari 2 hari, 1 bulan penuh. Bagi orang yang kurang iman, itu akan menjadi beban, itu akan menjadi berat. Makanya Allah serulah orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum. Maka kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah,
Kalau kita berbicara tentang ayat-ayat puasa itu terdapat dalam surah Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187. Kalau kita runut satu persatu, maka ayat-ayat Ramadan itu di situ terdapat ada 4 hak. Ada hak Allah, itulah ibadah puasa. Hablum minallah kita. Bahkan ketika hak Allah ini tidak bisa kita tunaikan di bulan suci Ramadan, maka kita wajibkan ganti di bulan lain. Begitu agungnya hak Allah ini harus kita tunaikan. Ayat 184 bicara tentang hak kita sesama manusia, orang fuqara dan masakin yang tidak mampu berpuasa, yang tidak bisa mengganti dikarenakan kondisi syar'inya, maka dia harus membayar fidyah. Itu hak saudaranya sesama kaum muslimin, memberikan kepada fakir miskin, kepada orang miskin. Kalau satu hari dia tidak puasa, berikan satu hari untuk satu makan, untuk sekali makan kepada seseorang. Ayat 186 itu bicara tentang hak dirinya, hak Allah, hak kepada sesama manusia. Ayat 186 bicara tentang hak tentang dirinya, yaitu tentang di mana kebutuhan kita terhadap berdoa kepada Allah Subhanahu. Kan kalau kita bicara logika doa itu Pak, itu sama seperti kita mengetuk pintu. Bukankah dalam banyak ungkapan para ulama kita, ketuklah pintu Allah dengan cara berdoa. Kalau kita ngetuk pintu sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin belum dibuka oleh ahlul bait. Mungkin dia ketiduran, mungkin dia tidak dengar dan seterusnya. Tapi kalau sudah, artinya dengan keluarga kita, misalnya pasangan suami istri di rumah gitu kan, terjadi sesuatu, terjadi hal-hal yang mungkin dikunci pintu, kita ketuk 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, lama-lama dibuka juga, walaupun mungkin ya kita merasa ya ada sesuatu di hati kita. Begitu logika doa. Mungkin ada orang, kenapa saya begini ya, berapa kali berdoa, mungkin belum pernah berdoa. Kenapa anak saya begini, kenapa hidup saya begini, kenapa sebelum dapat jodoh, banyak sekali kenapanya. Bisa jadi karena memang usaha doa kita yang belum. Belajarlah tentang kesungguhan beramal itu dari Zakaria tadi. Zakaria 70 tahun dia berdoa kepada Allah, pas di usia 100 tahun Allah berikan anak. Apa pelajaran mahal dari Zakaria? Mungkin banyak orang yang memulai sesuatu itu dengan kebaikan dan semangat, tetapi jarang orang yang bisa istiqamah di atas kebaikan itu. Itu pelajaran. Mungkin kita semangat sebulan, kencang doa kita. Setelah itu mulai lagi kendor doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat 186 Allah mengajarkan tentang hak pribadi kita. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat doa itu Allah sebutkan dalam ayat ibadah puasa ini. Betapa kalau kita tarik hubungan sangat banyak sekali hadis Nabi SAW, bahwa Nabi mengatakan ya bahwa orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Orang yang berpuasa itu pada umumnya doanya mustajab. Wabil khusus ketika nanti menjelang itu ada doanya. As-saim inda fitrihi, ketika dia berbuka. Makanya Pak, mulai dari tahun ini setengah jam atau 40 menit menjelang berbuka itu, nanti misalnya kalau kita berbuka azan jam berapa maghrib? 6. Katakan 6.22 kan? Ya. Nanti berbuka kita 6.22 atau 6.23. Ya sudah, jam 6 itu tidak ada lagi berkeliaran. Dia semakin ke ujung semakin banyak orang di jalan. Karena semua barang-barang yang di pasar itu mau dibeli. Lalai kita Pak. Lalai kita. Padahal itu waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak gadis kita, tahan dia, jangan lagi keluar sudah. Anak bujang kita kalau ada keperluan udah selesai. Waktu kita berdoa kepada Allah setengah jam. Maka ibu-ibu nanti jam 6 itu udah selesai urusan dapur, udah selesai. Tak ada lagi sendok banyak, tak ada lagi, selesai. Ini waktu kita untuk Allah sudah. Hak penuhi hak diri kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita
terkadang kita dibuat lalai oleh kondisi kita. Apalagi disuguhkan sinetron-sinetron itu yang paling parahnya Ramadan ini pula yang paling banyak acaranya. Dua Pak kondisinya. Di saat berbuka dan menjelang sahur. Azan dulu. Baik. Dengarkan azan. Azan sudah masuk. Azan dulu. Terus seperti apa? Kita cukupkan. Baik. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, maka ketika kita sudah mengetahui bahwa itu adalah waktu-waktu yang mustajab nanti, maka kemudian kita harus fahami itu waktu yang mustajab. Rugi kita Pak, jangan sampai waktu-waktu itu terlewatkan tanpa maksimal banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu sahur juga, ini waktu sahur itu paling banyak acara-acara. Kalau bisa Ramadan ini istirahat televisi kita, bisa enggak ya? Istirahat televisi kita di rumah, istirahatkan televisi kita, fokus kita dengan Al-Quran, fokus kita dengan zikir, dengan ibadah, dengan tilawah, dengan doa kita, istighfar kita. Bismillah, mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita, Allah berkahi keluarga kita. Nah, ayat 187 itu ya, itu adalah ayat tentang hak keluarga. Nah, itu dia. Sebetulnya saya ingin, insya Allah kalau ada pertemuan nanti kita bahas ayat ini, karena di Ramadan itu ada 4 hak ya. Ada hak Allah, ada hak sesama muslim, ada hak diri, ada hak keluarga. Di ayat 187 itu Allah berbicara tentang hak keluarga. Jangan sampai keluarga kita tidak merasakan kebaikan kita di bulan suci Ramadan ini. Allah katakan di sini ya, ya uhilla lakum lailatus siyam rafatu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Masih banyak panjang ayatnya, maka kemudian para ulama mengatakan ini adalah ayat yang bicara tentang hak keluarga yang patut untuk kita penuhi, yang patut untuk kita berikan perhatian yang utuh kepada keluarga kita. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Semoga Allah berkahi pertemuan ini dan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bisa menjalankan agama Allah dengan baik dan bisa mendidik anak dan keluarga kita sehingga mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, menjadi penunjuk mata bagi kita dan orang tuanya, dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa di masanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.